Chart akhirnya 2 minggu kita absen. 2 minggu kita absen, nggak upload, nggak bikin konten. Nggak bikin, dan kita udah nggak punya stok lagi juga kan. Iya. Karena 2 minggu ini aku ujian guys. Dan kamu sibuk? Aku sibuk nganggur. Sibuk nganggur ya? Iya. Oke, dan akhirnya kita kembali lagi di Ceritaku Ceritamu Podcast. Gila. Lama banget rasanya gak ngomong itu. Lama. Aku sama yang tadi mari kita ngomong ceritamu podcast terus bumper masuk. Feelingnya kayak ngerti gak sih? Kayak lama gak denger bumper aku. Padahal kita gak ada penonton. Kemarin ada yang komen loh di IG kita. Kata kan kita ada yang trailer yang bilang buat penontonku yang sedikit, kamu bilang kayak gitu kan. Terus ada yang komen gini, buat penontonku yang sedikit tolong banyakin dong gitu. Wih, ada support. Ada support. Kemarin juga. Ingat gak Lan City di episode pertama? Itu kan episode friendzone. Iya. Terus dia nonton jam 2 pagi. Dia nonton. Nontonnya enggak di laptop, enggak di TV besar. Oh iya. Di foto chat ini ya. Terus dia kerasa. Siti ini aku ya. Iya, kerasa jadi. Aduh. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi akhirnya kon ngomong apa? Kamu bilang iya. Iya dong. Terus deh. Terus ketawa ya dia. Oh, jadi udah oke, udah damai ya. Udah damai kok. Kita baik-baik aja. Iya. Udah lama banget rasanya kita nggak ngomong kayak gini lagi ya. Iya, Pak. Kangen sih aku. Lumayan kangen sih. Kangen ya itu momen kita ngobrol. Iya. Bagi cerita, ketawa-ketawa. Bener. Karena kita kan bilang dari awal kan tujuannya bikin podcast karena kita juga pengen ketemu ngobrol-ngobrol kan. Iya. Dan kita udah lama juga nggak ngobrol. Nah itu. Semenjak podcast ini kita nggak bikin konten ya, kita nggak ngobrol juga. Kita Iya. sebatas pertemanan bisnis doang. Iya. Bisnis yang belum ada uangnya. Iya, makanya itu. Dan besok juga kita bakal syuting konten lagi. Wah, karena itu. kita pengen ngejar upload nih. Iya dong. Bukan buat kita kan buat kalian. Iya. Semoga banyak ya. Amin. Iya. Besok wah seru lah pokoknya karena akan ada sesuatu yang spesial. Iya, karena dari dulu aku udah pengen bahas tentang itu kan yang aku bilang ekspektasi pada orang lain kayak gitu. Kayak bikin janjian nih. Kita sering kan bikin janjian terus mar gitu kayak orangnya beol tuh, akhirnya cancel janjiannya. Ya, orangnya beol kan, boker, akhirnya nggak jadi. Iya. Akhirnya nggak jadi pergi atau nggak jadi apa sesuai janjiannya itu. Nah itu aku sering mangkel kayak gitu loh. Itu struggleku. Sama sih. Dan kemarin kita udah mau bahas, hari ini benernya mau bahas. Tapi Richard bilang ada orang yang lebih cocok buat kita bahas bersama. Yang punya pengalaman yang sering banget lah gitu. Iya, makanya itu kita tunda, hari ini kita bikin tentang toxic friends. Toxic friendship. Yes. Karena kita kan juga nggak tahu ya, kalau aku masih merasa baru lulus SMA aja. Jujur aja, karena aku merasa terakhir aku sekolah itu SMA. Iya. Setelah itu kan aku sekolah bahasa nggak kerasa sekolah, kuliah corona nggak kerasa sekolah. Jadi kayak sekarang kuliah cuma belajar aja, tapi kayak vibe pertemanan sekolahnya itu nggak ada gitu. Sebatas cuma di chat line doang. Yeah. Nah, jadi kita akan bahas tentang toxic friendship. Oke. Iya. Richard rasanya banyak ya. Banyak dari SMP, SD malah. SD ono? SD, SMP, SMA, kuliah udah enggak, kuliah udah membaik. Pertemanan di kuliah tuh beda. Waktu di kampusku ya, karena di sana kita nggak beda-bedain ras. Kita nongkrong di mana aja oke. Jadi nggak ada ngejauhin ini. Itu waktu nggak ada. Itu waktu kuliah. Waktu kuliah. Oh, aku kuliah nggak. Beruntung banget sih ya. Nggak bisa relate sih aku kalau kuliah. Belum. Iya. Loh. Jadi kuliah nggak ada kayak gitu-gituan. Emangnya SMP, SD ada? SMA ada? Ada. Dari SD ada. Kalau kan aku satu-satunya teman Chinese gitu. Jadi bayangin, aku sama teman-teman SD gue lupa mukanya. Tapi mereka selalu ingat aku, Cat. Wah ini yang sipit itu. Karena kon sipit banget, Cat. Karena kon sipit banget, serius. Mau lihat foto masa kecil gue? Oh iya? Ada, sipit? Ada. Wih, iya. Lama, Rek. Wih, lu lama, Rek. Gak kayak gitu. Ya udah, aku tak ngedit kok tak tendang. Ku angen aku. Wing. Apa? Email kan? Wing. Wush. Tambah itu aja. Aduh. Kalau kamu sekolah apa? SD Negeri, SMP? SD ku negeri, SMP sekolah swasta, SMA swasta. Swastanya campur Katolik. Oh, Katolik. Swasta Katolik. Jadi rasnya juga rame ya. Ya, middle lah karena sekolahku bukan yang semua Chinese gitu enggak. Kita campur semua. Campur semua. Ya. Oh, tapi paling parah maksudnya kena rasnya di SD ya. Jadi SD sama SMA sih. SD sama SMA? Iya. Oh, kok bisa
waktu SD itu kan benar-benar tadi kayak aku bilang kan, aku Chinese sendiri, sipit sendiri di sana. Ada 2 sebenarnya. Itu pun namanya aku ingat, Louis sama aku Richard. Nah, Louis ya, karena sangat itu ketara satu-satunya sekali. temanku cowok yang Chinese dan sering ikut pelajaran agama bareng. Karena cuma berdua. Bertiga sama satu Butet namanya. Butet. Orang Bali tau butet ini. Enggak tahu. Cewek berkumis semua. Enggak dong, maksudnya Beneran dong. Enggak dong, butet cowok dong. Enggak, cewek. Serius? Priani Cahyani kalau salah namanya. Oh, nama nickname-nya Panggilan- Butet. Iya, Butet. Oh, kalau kamu kentut lebih. Kayak gitu. Kalau aku makanya. nggak kerasa, Cat. Apa? Karena aku SD sekolah swasta dan itu ada beberapa campur, tapi kayak aku tetap majority di sana. Oh, majority. SMP IPH kurang majority apa aku? Ya kan? Itu udah pasti tuh semua udah oke. mayoritas. SMA Saint Louis kan juga. Iya, tahu lah ya. Iya, Orang jadi Surabaya ya, pasti tahu Saint Louis lah. semua udah nggak usah ngomong lah. Jadi aku nggak pernah ngerasa itu. Jadi ada ya, saya kayak aku setiap papaku dulu juga pernah cerita, terus kon juga, aku nggak pernah tahu ceritamu sih. Tapi ya, maksudnya kayak pernah denger kan, terus kayak dengerin Ernest Prakasa Oh, Ernest, tuh, iya, kan iya. film Ernest itu, aku kayak emang segitu ya Oh, orang Cina itu dibully. segitunya. Hah, makanya itu aku nggak pernah Segitunya. relate itu, Jan. Aku kayak apa sih biasa lagi dipanggil sipit, dipanggil Cina misalnya. Kenapa ya memang toh? Memang keturunan Chinese mau ya apa? Ya itu kan kalau di tempat yang kamu majority. Nah itu. Itu beda. Itulah alasan kita bikin podcast hari ini. Oke. Karena aku untuk merelatekan itu. Karena Oke. aku nggak pernah relate, Cak. Iya. Jadi kita bahas dulu toxic friendship. Kita pernah bahas tentang toxic juga nggak sih? Pernah. Tapi pacaran Relation, ya? ya. Relationship. Pacaran. Kalau ini Kalau- tentang friends. Toxic friendship Pertemanan. menurutmu kayak apa toxic itu? Toxic itu waktu aku udah mulai sakit hati sih pokoknya toxic, Mulai tersinggung? Tersinggung tapi nggak diselesaikan dengan clear. Nah itu udah mulai toxic tuh. Oh. Karena mungkin yang membuat aku sakit hati nggak tahu, terus aku dendam sendiri, dan aku nggak selesaiin itu, pertemanan jadi toxic. Jadi aku selalu merasa aku rugi, aku merasa dia kok jahat ke aku ya. Gitu. Oh, tapi kon nggak Nggak balas ngomong, juga. Iya, nggak bilang, nggak ngomong. Nggak ngomong dan nggak balas. Ah. Kalau misalnya saling balas kan ya wes pepo kan. Pepo dan itu toxic banget gak sih? Iya, itu. Iya. Toxic pol itu Iya. berarti kalau udah balas-balasan. Kalau menurutku toxic itu ya iku sih kayak ngedrive kon ke tempat yang lebih buruk aja. Ngerti gak? Nah, sadar. Dalam posisi kamu sadar kalau kamu lagi dibawa ke tempat Kalau yang kon lagi nggak sadar, itu lebih parah lagi. Lek kon sadar, kon bisa tahu, oh iki aku toxic. Lek kon nggak sadar, wah itu lebih susah sih. Nah, tapi kan ada yang sadar tapi kayak enjoy. Nah, itu yang kita akan bahas kali ini. Nah, itu dia. Karena Kenapa? banyak perdebatan, Cap. Ini juga kemarin aku sempat mikir ya. Pertemanan yang toksik, pergumulan yang toksik Ya. itu lebih seru daripada pertemanan yang healthy. Bener. Setuju? Setuju ya? nggak? Karena ini dari cerita aku dulu. Oke, cerita silakan. kamu, cerita pertama dari Diego. Iya. Kan kita di gereja udah dari kecil ya. Iya. Jadi kita ini segereja udah dari umur SD lah pokoknya. 5-6 tahun Iya. mungkin ya. Iya. Bisa bareng udahan. Terus aku selama itu sampai SMA kan aku lebih dekat sama teman-temanku di luar gereja daripada Iya. di gereja. Iya. Sedangkan kamu dari dulu udah dekat sama anak-anak ini kan. Iya. Nah, aku baru dekat sama kalian ini udah kuliah ini. Waktu kuliah. Ya udah kuliah Iya. kemarin di Jepang kan. Iya. Karena aku merasa sama teman-temanku SMP, SMA itu lebih seru. Bener, aku Gombol lebih seru, Setuju lebih banget. asik, lebih enak. Kalian itu biasa-biasa aja kayak gitu. Iya. Karena kalian image-nya ya teman gereja doang. Temen yang kita cuma ketemu seminggu sekali habis ibadah, hahi langsung pulang kayak gitu. Iya. Iya kan? Ngerti. Nah, jadi selama ini aku mikir, walaupun aku nggak merasa pertemananku toksik, tapi ya aku nggak enjoy aja di kumpulan healthy itu. Oke. Terus bagian mana yang maksudnya kan jadi tahu kan. Nah, itu kamu sadar gak ketika kamu berteman di teman-temanmu yang di luar gereja, toksiknya itu ada nggak? Nah gini, Atau malah kamu nemuin di orang lingkungan gereja sebenarnya toksik? nggak juga. Aku nggak pernah nemuin di lingkungan gereja toksik ya. Oke. Tapi aku juga nggak nemuin itu di teman-temanku dulu. Oh. Ya. Dulu. Karena dari dulu, aku orangnya selalu menghindar ketika pembahasan toksik itu masuk. Ah. Ngerti ya? Ngerti. Nyontek. Ini aku kelihatan alim banget ya. Tapi memang, dan setiap orang yang bilang aku, ah so alim kan? Ya emang. Ya emang. Aku nggak pernah ngedina itu, aku selalu nge-embrace itu. Karena ketika aku nge-embrace itu, Cat, aku merasa lebih enak. Lebih tenang hatiku, lebih damai sejahtera. Daripada deny. Itu quotes dari Diego satu. Gila, awal-awal udah ada quotes loh, gokil nggak? Gokil. Gokil ya?
Oke. Karena gini Jat, jadi nyontek aku nggak ikut. Dari dulu nih nyontek aku nggak ikut. Terus malah gitu aku rame di kelas. Rame memang nggak Pokoknya belajar. anak-anak yang bisa lah kalau mau gaul gitu. Iya, tetap budal. Karena kan aku juga basket ya. Iya. Tetap anak-anak basket. Meso, aku juga nggak pernah meso sampai sekarang, ya kan. Terus nonton apa? Porno. Aku juga nggak ikut sama Waktu mereka mereka itu. dibahas, Iya, gitu. karena setiap mereka bahas cewek, ya karena aku cowok ya. Pembahasannya kan soal cewek kayak gitu. Aku tuh nggak pernah ikut. Karena aku tahu itu mencobai diriku sendiri. Jadi aku selalu menghindar. Oke. Jadi mereka itu misalnya share-share kayak gitu, Hah? aku bilang nggak suka kayak gitu. Jadi mereka ada grup sendiri buat share kayak gitu. Karena ada aku di grup itu, aku nggak nyaman di sana kalau ada kayak gituan. Gimana kamu ngomongin ke mereka? Mereka kan enjoy ketoksikannya mereka. Mereka kan tahu kalau aku menghindar terus setiap pembahasan itu. Jadi setiap bahas cewek aku langsung tiba-tiba hilang. Bahas tentang kayak gitu-gituan, lihat kayak gituan aku tiba-tiba hilang. Jadi kayak mereka akhirnya sadar-sadar sendiri kayak, dan mereka tahu dewe aku nggak pernah meso kan. Jadi kayak mereka akhirnya sadar terus akhirnya mereka jadi respect. Nah ini aku selalu sama teman-temanku juga. Mereka respect boundariesku juga. Appreciate Appreciate. buat teman-temannya Appreciate. Diego. Yoi. Hansen. Ya kamu tahu siapa kamu ya. Itu salah satu namanya. Lord ingat ya. Inside joke kali ini ya. Kalau Wah, kon Cat, gila. kon paling toksik apa Cat? Rasis sih aku. Rasis ya? Aku dirasisin dari kecil. Bayangin aku lewat itu di haleluya itu SD. Oh yo. SD pak. Aku Oh. sipin dewe berdua ini haleluya. Terus kan orang Chinese kan dikira uang banyak kan. Jadi dimintain uang. Hah ada tap? Oh no. Ada dimintain uang di situ. Terus kon kasih? Enggak lah. Oh enggak. Terus kon nggak kasih diapain? Yo berantem. Berantemnya apa? Cocehan. Enggak mau. Nggak ada pukulan? Enggak. Oh. Enggak mau enggak akhirnya. Habis itu Nggak ditemani jadi kamu? dikit temanku dikit. Aku sih ngerasa temanku dikit, tapi waktu kemarin ketemu teman-teman SD, mereka ingat aku semua gitu loh. Ya karena kon sipit dewe. Iya. Dan kon sing haleluya dewe kan. Jadi mereka ingat. Oh iya. Oh, nggak cuma di SD, di tetangga pun aku juga digituin. Oh di neighborhood. Iya, neighborhood. Oh. Wah, gila masalah lagi main bola gitu ya. Aku jatuh gitu, misal sipit gitu. Jadi emang kayak Apa? Bentar. Apa hubungannya kan main bola jatuh terus sipit apa beda? Oh nggak ketok. Oh alah ya Ada ampun. kerikil kesandung jatuh. Iya karena nggak ketok. Iya benar. Sipit gitu katanya. Iya benar. Emang ngaruh Cat? Lek sipit nggak ketok memang ya? Ketok. Oh ketok ya. Tak kira nggak ketok. Aku juga nggak tahu soalnya. Ketok lah. Ketok ya. Kan sipit sih sana. Mana ada? Aku nggak terlalu sipit bro. Aku sipit ya. Sipit ya. Iya kan sipit sih. Parah sih. Tapi Kayak tapi akhirnya kon dulu sakit hati nggak Cat? Soalnya tadi Paul, bayangin aku mau main PS aja ke rumah temanku, nggak boleh Cat karena kamu Cina dan kamu Kristen. Oh yo, Mau main gokil. PS, Gokil. nggak boleh, Terus lagi, ya udah aku beli sendiri kayak gitu. nggak mampu. Gitu kan mereka tahu ya benernya ya. Gitu kok masih minta uang ya. Makanya aku garu. Padahal setiap sore itu aku ke rumah temanku buat main PS, minta makan, minum es krim, Sedih rek. pinjam sepeda. Aduh. Masa kecil gue kayak gitu SD, terus masa SMA itu yang paling aku ingat sampai sekarang tuh yang rasis, ini orangnya Chinese, teman baikku. Tapi karena penampilan kan beda dari Chinese yang lain, terus kayak kalau Chinese kan di Surabaya kan kaos, celana pendek atau jeans, sendal gitu kan misalnya. Diego Liman ya. Ya, sekarang kayak gini ya, nih. Diego Liman sekali ya. Dan tapi kalau aku waktu itu beda lah, misalnya Iya, kayak iya, kemeja lengan panjang segala macam, terus Benar. karena aku terlihat berbeda, akhirnya temanku ini bilang, Cat, ini gue apa kalau bahasa ininya? Setengah lah. Bukan anak Jawa. Wana. Ini gue Wana apa Cina sih gitu. Oh. Digituin aku, sakit hati banget aku, gila rek. Aku digituin rek, sampai temanku Dewi. Terus Sakit hati ya, akhirnya nggak temenan lagi. pertemananku agak renggang sih. Iya. Wah itu gila, toksik banget sih. Emang Cina harus berpenampilan sama semua gitu. Emang Cina harus. Emang kita punya seragam. Iya makanya kan. Nggak ada, Emang kan? Cina selalu kaya, nggak amin kalau kaya amin. Amin. Iya. Makanya ya nggak semua orang yang Chinese sama gitu loh, rata gitu. Tapi kenapa kon nggak bisa nge-embrace itu, Cak? Maksudnya kayak menerima bahwa kon sakit hati kan, dibilang kon Cina, Iya, dibilang kon sipit. iya. Tapi kan kon memang Cina, kon memang sipit. Iya, waktu itu nggak terima. Nggak terima. Waktu itu nggak terima. Karena masih kecil Karena sih. masih kecil. Iya. Dengan iya. yang aku penting kan apa ya? Pertemanan kan sedih kalau aku pertemanan punya itu cut
gitu loh, dijauhin gara-gara aku berbeda sendiri. Benar. Kan nggak enak. Aku sampai sempat mikir kayak ayah kenapa aku berbeda gitu. Wow, itu kayak Sinetron. sinetron ya. Kayak kenapa aku berbeda ya itu. Pemerannya Dude Herlino kalau nggak salah gitu. Lama banget, Bro. Oh iya, aku suwi. SCTI tuh ingat banget. Loh, gila. Misalnya di gereja, ini bukan aku mau membanggain gereja, cuma ada nggak kayak gitu juga? Yang toxic gitu ya? Iya. Apakah kau pernah dihilang? Cina kan? Enggak. Enggak sih. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Itu yang aku suka sih dari komunitas yang Healthy. kita Punya, hidupi ya? dari kecil ya. Iya, Kita iya. punya itu. Nggak ada rasis, nggak ada mandang status, ekonomi nggak ada. Itu yang aku respect. Oh, ingat lagi satu. Aku waktu SMP kan aku pernah sempat pindah rumah nih ke pasar gitu kan. Terus main bola di sana. Setiap kali aku main bola aku dipanggil sipit. Ya. Pit, umpan pit gitu. Serius aku. Terus kalau misalnya aku kan, sorry, bukan yang aku masih sombong dulu tuh masih jago lah, masih lincah kan aku. Kenapa kau minta sorry? Kau sombong ya? Masalah di sini. Sorry. Podcast kayak gini. Aku nggak enak sama yang lebih jago daripada aku. Oh iya. Jadi waktu aku SMP itu kan aku jago. Ya ibaratnya yang paling jago lah sepasar itu. Habis itu tiap kali terus mereka aku kalahin terus karena mainnya 1 lawan 2, 2 lawan 3. 2 lawan 3 itu aku sama adekku. Kalau 1 lawan 2 aku sendirian. Jadi aku menang lawan mereka. Terus kayak setiap kali aku main, aku nggak mau dilemparin batu tokoku. Oh iya. Ayo main. Ya ampun, terus. Ya aku bodo amat, aku di depan gitu. Cupu, so kayak biarin aja gitu. Serius segitunya loh. Gila, Ayo main toxic pit, sekali ayo ya. Cino main no gitu kan, dilemparin batu gitu. Wah itu gila, aku inget banget. Toxic sekali. Masalah yang ngomong itu udah kecil kriminal, bukan toxic bahkan. Serius. Itu lebih kecil dari aku loh deh, lebih pendek, lebih kecil, yang lemparin batu. Tapi kalau manggil aku Cina, itu yang lebih dewasa. Maksudnya mereka kan harusnya lebih ngerti kan. Iya. Tapi mereka tetap manggil aku Cino. No Cino, pit umpan gitu. Kalau misalnya lagi main rame-rame gitu. Wah itu gila ya. Aku gak pernah lihat Cino pernah. Dut, kau udah pernah. Oh, ya apa? Menurut toksik gak? Dulu iya, tapi aku nggak lama cepet damai mbak itu. Kenapa? Dulu aku sempat emosi, Bro. Gak suweneng kan? Iya. Apa orang akhirnya berdamai? Karena aku mikir aku memang gendut. Berarti kan nggak perlu merasa mereka harusnya menghargai. Ini kita langsung ke conclusion ini benar ya. Tapi karena aku merasa daripada merubah orang ngomong ke aku apa atau orang ngerespon ke aku apa, mending aku merubah diriku. Ngerubah atau menerima? Ya, merubah menerima itu kan jadi. Tapi yang menerima kira sama terus badanmu. Enggak dong. Kan aku gini, kon bisa itu jadiin motivate, kan banyak kan orang-orang yang bilang, ya wis omongan negatif itu jadiin motivate kayak gitu. Ya. Jadi kurus kayak gitu. Boleh kayak gitu, bagus sekali. Tapi kalau aku merasa, aku ini juga nggak pengen jadi gendut ngono loh. Paham nggak sih? Aku ini ya pengen jadi kurus gitu loh. Tapi mungkin memang susah kadang. Dan aku pernah kurus kan, Cap. Pernah. Tahu dewe. Pernah. Aku tahu. Dan aku sekarang misalnya waktu itu berjuang tapi memang susah. Terus ya wis daripada aku kayak kesel terus. Jadi aku kayak ya wis lah, biarin aja, memang gendut kok. Kayak gitu. Gitu loh, menerima ya kayak gitu. Kayak kemarin aku putus kuliah juga, ya memang memang gagal. Mau ya apa kayak gitu. Gak usah berusaha melawan kayak aku yang benar kayak gitu. Ngapain kayak gitu. Gak usah musingin orang ya, respon orang. Iya, karena kalau aku belajar dari pembulian ya, karena nggak pernah dibully kan. Tapi aku nggak pernah membuli juga. Aku membiarkan orang membuli. Aku mentertawakan itu biasanya. Ketika aku lihat orang yang dibully, aku ini sering mangkel sama orang yang dibully bener ya. Karena lemah sekali Anda. Kenapa kau bisa ngomong kayak gitu? Ini perspektifku ya. Sorry kalau aku salah ya. Tapi aku merasa orang yang dibully kadang itu ada 3. Diem bales. Ya, bales bully, emosi, emosi sama dibiarno ae. Menurutku paling jago adalah kalau dibiarno ae menurutku, Cak. Kalau dibiarno ae, orang itu males bully maneh. Menurutku ini. Karena kayak lah kok nggak seru ah. Iya, nggak respon. Kalau kau dibully kayak, "Hei gendut kon, apa sih aku kurus?" Wah, seru dong iki digarai asik iki kayak. Nah, kayak gitu loh. Jadi setiap aku lihat orang yang dibully terus ngambek, gondok, gak mau ngomong beiki kayak gitu, aku merasa kayak Anda lemah kayak gitu. Kan pernah ngasih tahu ke mereka nggak yang dibully? Aku pernah kayak gitu. Terus responnya gimana? Responnya selalu bilang kayak ya beda kayak gitu rasanya. Tapi aku makanya itu aku nggak pernah relate kan. Iya. Jadi aku nggak ngomong omonganku ini nggak valid. Cuma aku merasa kayak gitu. Karena kalau didiem noai orang pasti males bully lagi. Tapi kalau orang
responnya itu bikin orang yang ngebully seneng, ya bakal dibully terus. Nah, aku jadi penasaran. Gimana para penonton CCP? Kalian Ya. pernah dibully atau membuli? Iya, kalian Iya ini kok, menurut kalian? bulliers atau dibully? Iya. Iya. Kalau aku dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah kan? Aku dibully pernah, membuli juga pernah. Enggak, kamu dibully lebih sering kayak. Lebih sering. Sampai sekarang kan bahkan. Sampai sekarang dibully, wah aku ingat banget sampai aku hampir nangis. Oh iya. Gara-gara bukuku disembunyiin. Apa? Bukuku disembunyiin. Cat. Aku ya pernah nyembunyiin buku orang ya. Iki lucu sih. Aku pernah nyembunyiin buku orang. Iku dia ulang tahun. Kembar orang nih. Oke, terus. Jadi yang disembunyiin iki buku DE sembunyiin. Terus kita harus janjian ke guru iki karena di IPH dulu kan guru banyak native juga kan. Guru English. dia dari Amerika lah nggak salah. Tak bilangin, "Sir, kamu nanti ini ya, Mbah guyok ngamuk ke cewek ini karena guru ini buai pol, Cat." Oh. Buai pol. Nanti ngamuk, Iya, teriak-teriak, boleh lek ngamuk ngeri juga, Bro. Oh, iya. Serius deh akhirnya dia nggak pernah ngurus kita bawa buku tangga ngono. Ah. Tiba-tiba hari ini disuruh bawa buku. Terus cewek ini bingung loh, bukuku kok gak ada. Terus dia santai aja kan orang ini. Terus guru kayak, "Mana bukumu?" kayak gitu. "Enggak, Mbak, mister," kayak gitu. Oh, dia ngamuk, teriak-teriak ngono. Muka sampai putih pol kan. Muerah. Oke, serem banget. Iki acting juaku sih. Actingnya juaku. Aku pikir acting juaku. Terus. Tapi marah gitu, cewek sampai nangis. Hah. Terus ya guru gak kuat sampai akhirnya sorry happy birthday kayak orang akhirnya kita sak kelas happy birthday kayak orang ya ampun dia sampai nangis tapi kayak gila aku kayak wih guruku acting Mr. Daniel namanya ingat pelan Mr. Daniel shout out Mr. Daniel. I remember you came to a lion cave and then Lion Cave, ya kan? dibakar. Wow. Dibakar. You are awesome. Makanya actingmu Awesome, bagus ya. awesome. Pernah Iya. ngalamin kayak gitu-gitu soalnya. Iya karena dia banyak kan waktu Daniel di kandang singa kan dia juga harus acting Oh benar. Benar. Jadi pura-pura apa mati? mati Kan? kan biar gak dimakan Iya. makanya dan kalau ceritamu Yang mana? yang buku itu disembunyiin Ya itu, cuman lagi buku disembunyiin waktu jam pelajaran, terus aku nyari gak ketemu, aku kayak teriak di kelas. "Oh, yang mana bukuku? Mana? Siapa sih sembunyiin?" gitu. Misal aku nyurigain kamu gitu. "Balikinlah bukuku, balikin." "Oh, enggak tahu." SMP itu. SMP loh. Kalau sing iki Cat, kalau sing kon bilang apa? Tapi kon akhirnya menerima itu enggak, Cat? Akhirnya ya cara kon berdamai dengan Cinamu itu, Cina sipitmu itu. Atau belum? Sekarang sih akhirnya aku sama kayak kamu kayak ya aku emang sipit lah akhirnya. Akhirnya aku kayak realize dan kalau dulu kan lebih ke arah pride kan. Ya aku ini kayak nggak suka lah kalau aku jadi paling beda. Aku mau semua orang bisa merangkul apa segala macam. Tapi sekarang aku kayak mikir ya ini memang diriku, ya aku bisa pakai cara lain untuk aku bisa rangkul mereka. Nggak perlu aku harus merubah diriku. Karena dulu aku sempat pernah mikir kayak aku pengen lahir di Papua. Punya kayak gitu loh, kulit yang gelap. Terus aku juga karena aku suka di futsal apalagi kan. Iya. Kan orang Papua juga berbakat luar biasa keren kan. Buah salosa gokil. Gila kan. Makanya aku saking pengennya bisa berbaur dan dianggap keren dengan orang yang sama gitu. Jadi segitunya. Benernya sedih juga bro dengerin itu bro. Sedih sih. Aku dengernya sedih bahkan. Sedih. Makanya kita. Jadi hari ini podcast ini nggak lucu-lucuan hari ini. Sedih-sedian. Iya. Jadi ceritamu apa yang paling menjadikan dari toksik gitu? Apakah kamu pernah dilecehkan oleh teman-teman kamu? Oh nggak mau injek ya kaki. Tak kira kakiku mau injek. Enggak ya. Bukan ya. Wes. Kenapa? Kakiku keinjek sendiri. Iya, nggak ada. Bahkan mereka nggak bisa lihat kakimu bahkan bro. Oh iya. Malu-maluin ya ampun. Sama. Gerakannya sama. Nyepet dirimu dewe. Tangan dong kali ini. Wes. Kacau. Kakek nonton Sule Andri. Aduh. Wes balik. Back to topic. Oke. Kali ini Chat. Daripada dengerin cerita kita berdua terus. Hari ini aku udah mau cerita. Ceritamu sendiri? Bukan. Cerita dari internet. Woi. Akhirnya. Kan dari waktu itu kita udah mau bahas kan bahwa kayak kita pengen ngambil cerita orang, terus kita baca di sini, terus kita kasih tanggapan. Kita mau react. Kita mau reaction kali ini. Oke? Jadi aku akan ngambil cerita orang ini. Oke. Kita akan react ceritanya dia itu gimana. Ini. Jadi kita nanti kamu tunjukin ini ya websitenya ya. Kita ambil dari Quora, websitenya Quora ini, Quora.com. Oke, jadi supaya nggak copyright. Terus ini cerita dari akun namanya Riri.
Oke. 2000, oh ini 1 tahun yang lalu barusan ceritanya. Oke, masih baru, masih fresh ya ini. Iya. Dia bilang, oke ini ceritanya panjang banget benernya, jadi aku singkat ya. Oke. Dia bilang, waktu kuliah, dia ini punya 3 teman. Sebut saja namanya, ya Riri ini, Mawar dan Melati. Oke. Oke, jadi Siti bukan ya, Siti bukan. Anda bukan kali ini. Anda jangan GR lagi. Iya, jangan lihat lagi. Kali ini bukan Anda. Iya. Karena Memang yang waktu itu benar Ya. ya. Jadi benernya buat Siti ya. Siti. Waktu itu Richard udah bilang, "Go, kalau aku cerita ini, dia pasti tahu." Ya kan? Betul. Tapi aku bilang, "Ceritain aja, Chart." Udah aku baru ingat Siti bilangnya gini. Hah. Nama aku bukan Siti ya. Nama samaran. Nama Oke. Siti. Oke, lanjut. Emang dia mau dikasih tahu namanya dia siapa? Enggak, Jangan kan. Oke. Ini jadi ceritanya waktu dia kuliah, dia punya teman Riri, Mawar dan Melati. Oke. Jadi Mawar ini asli orang Jakarta juga. Terus kalau yang yang Melati ini asli orang luar pulau. Iya. Yang Melati orang luar pulau. Mereka ini tinggal bareng. Mereka tinggal di Jakarta gitu kan. Suatu hari Mawar ini cerita bahwa dia ini didiagnosis kanker. Oke. Sedih banget sih. Sedih, aku sedih, baca sedih. ini cerita di awal kayak sedih banget. Mawar kena kanker. Nah, Melati sama Riri kan empati kan. Kasihan kan sama ini. Jadi waktu ada tugas lapangan, Riri Nyangkul dan kawan-kawan, Riri dan Melati ini bantu Mawar. Karena kasihan kan dia nggak bisa, ya supaya dia nggak capek. Katanya nggak boleh stres, nggak boleh capek. Ya. Jadi akhirnya dibantuin Nyangkul dan kawan-kawan kayak gitu sampai Mawar ini tinggal nyersaino 25% tok lah. Gitu. Udah dibantu kan. Terus waktu ngerjain perpustakaan, riset kayak gini, mereka berdua yang keliling, Mawarnya nggak usah kayak gitu, dibantu terus. Ketika di kampus itu, jadi ada kayak gumbulan cowok juga gitu. Nah, Mawar itu temenan sama gumbulan itu. Nah, Mawar itu terus ada namanya ini namanya Hari sih. Hari. Ya, ini nggak tahu nama samaran kayaknya. Hari ini itu setiap pulang dari kampus, Mawar ini selalu cerita ke Riri sama Melati bahwa Mas Hari ini lo ganteng misalnya. Jadi Ini apa ya? bagus. Kayak Raya, pokoknya image-nya bagus terus gitu lah. Jadi seolah-olah seperti kayak Mawar ini suka atau enggak sih? Tapi Mawar bilang dia nggak suka. Suatu ketika Riri sama Melati ini diajak sama Mawar ke gumbulan itu. Jadi mereka jadi satu gumbulan sama yang Hari dan kawan-kawan itu, cowok-cowok itu. Terus Hari ini sering ngajak mereka bertiga pergi berempat. Lama-lama berdua sama Riri doang. Kelihatan sekali bahwa Hari ini mendekati Riri. Iya, kelihatan. Ya kan? Mendekati Riri. Nah, waktu didekati sesuai diantar pulang diajak makan cuma berdua doang. Nah, ketika udah mulai dekat, Mawar ini kerasa bahwa loh Riri kok dekat sama Hari. Nah, Mawar langsung bilang ke Riri kayak jangan mau sama Hari. Hari ini orang cuma manfaatin kamu soalnya dia pengen sama temenmu yang di sana itu. Hari ini benernya orang yang kayak gini, orang bombong. Kok berubah? Nah, makanya itu berubah. Omongannya dia berubah. Iya. Yang dulu bagus-bagus sekarang jadi jelek. Iya. Nah, Riri sebagai best friend-nya Mawar, dia mikir lebih trust Mawar daripada Hari kayak gitu. Iya. Ini Riri aku salut sih karena dia Brother before ya who. bro before who kan. Bro before who. Ya. Kalau yang nggak tahu istilah itu search internet sendiri lah kalian. Terus mari gitu akhirnya Riri ngedam Hari. Wes gak usah lagi. Oke, ya udah. Hari tetap ngejar, tapi karena nggak direspon, ya wes Hari mundur. Suatu ketika mereka ini ke luar pulau itu, ke rumahnya Melati. Ya kan, ke rumahnya Melati karena mereka liburan ke sana. Harusnya itu cuma 5 hari, tapi 3-4 hari sama Melati dipanjangin jadi seminggu. Wow, Nah, sedangkan Mawar itu Riri punya pacar udaan ini ya, bukan Hari, punya pacar. Udah janjian sama pacarnya di Jakarta kayak gitu. Nah, Riri bilang, "Aku harus pulang." Melati bilang, "Loh, kamu kok pulang sih? Jangan sih nambah seminggu, kita udah bikin seminggu." Gak bisa kan janjiannya 5 hari, kok jadi seminggu. Akhirnya, ya sudah, mereka lagi tekar, Riri pergi dulu sama teman yang lain gitu. Di luar pulau itu, di luar pulau tetepan kan ini ceritanya. Terus waktu pulang akhirnya decide bahwa mereka mau pulang aja ke Jakarta kayak gitu. Jadi semua balik, Melati juga balik, ya 5 hari balik. Nah, Mawar ini bilang ke Riri kayak gini, Melati egois banget sih. Kan kita bilangnya 5 hari kok jadinya 7 hari kayak gitu. Mawar ini kayak ngomongin temen di belakangnya gitu loh. Jadi kayak Mawar ngomong ke Riri kayak Melati egois sih, kan kita bilang 5 hari kok jadi 7 hari, karpet dewe kayak gitu.
Itu. Ah, Oke lah, mereka pulang ke Jakarta udah. Jakarta, Riri lagi ngobrol sama Melati. Nggak ada Mawar nih. Terus Melati bilang, waktu itu kita pernah tengkar loh yang itu, waktu kemarin di pulau itu. Iya, kamu, iya, ya itu Mawar sih bilang kamu egois kayak gitu. Terus Melati bilang, loh, waktu kamu pergi, Mawar itu bilang ke aku bahwa kamu itu egois, kan aku ini kan kampungku. Melati bilang, ini kan kampungku, harusnya kita seminggu, kan aku kangen sama keluarga aku, kenapa seminggu nggak boleh kayak gitu. lah, aneh banget. Jadi kan bermuka dua sekali kan. Iya. Terus akhirnya mereka mulai curiga, karena kok Mawar bermuka dua. Mereka mulai kontak Hari. Oke, Hari. Harinya dikontak lagi yang dulu deketin Mawar ini, deketin Riri ini. Hari bilang, loh aku itu dulu mau ngejar kamu, sama Mawar nggak boleh kayak gitu. Mawar bilang bahwa kamu itu suka mainin cowok, kamu ini kayak gini kayak gitu. Aneh banget. Tapi aku nggak ngurus omongannya Mawar, aku tetap deketin kamu kayak gitu. Nah jadi kan Mawar menjelekkan temennya juga kan? Iya. Nggak masuk akal banget bro. Gak itu masuk menurutku. akal itu. Terus malah gitu akhirnya mulai curiga, mereka akhirnya telepon antara orang tua atau ibu kose Mawar. Dia tanya, loh Mawar ini beneran kanker ya kayak gitu. Loh enggak kayak gitu. Gokil nggak? Gila. Terus akhirnya mereka langsung konfront ke Mawar kan, kamu ini nggak kanker, malah ngamuk, terus tinggal. Terus mereka nggak temenan lagi. Aneh. Terus sekarang setiap Mawar pas-pasan mereka nggak pernah Nggak nyapa. Itu cerita dari Riri. Thank you dulu ke Riri dari Thank you Quora. Riri. Thank you. Thank you udah sharing. Iya. Quora, thank you udah menyediakan platform buat teman-teman yang mau cerita. Iya. Ya ini hari pertama kita bakal bahas tentang cerita ini ya. Iya. Tapi nanti next kita bakal ada cerita-cerita lain. Benar. Wah. Dari itu Chan, menurutku gokil banget buat kon membohongi tentang kanker. Itu bukan hal yang kecil ya. Bukan hal yang kecil dong. Banget. A big things. Dan temenmu ini udah bantuin kamu banyak Pol karena kamu kanker. Ya tuh. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada ngomong say sorry loh. Iya. Malah ditinggal. Iya. Tapi menurut cerita akhirnya adalah Riri sama Melati berdoa bersama mendoakan Mawar kena kanker. Enggak, kayak itu enggak ada ya. Itu guyonan. Enggak dong. Dark banget ya ceritanya kayak gitu ya. Kayak sinetron sekali ya, tiba-tiba Mawarnya kena kanker, Azab. sakit ya, asap gitu. Tapi gila banget, Chan. Gila, itu gila sih. Itu toxic Paul sih. Toxic Paul. Itu udah toxic, terus memanfaatin friends with benefit kan Iya, jadi. iya. Untuk Mawarnya ya. Dia manfaatin Riri dan Teman-temannya, Melati ya. Wah itu aku nggak bisa bayangin sih. Itu jahat sih. Makanya buat orang bermuka dua itu parah banget sih. Parah banget. Aku nggak tahu ya antara dia bermuka dua atau memang ada kepribadian ganda gitu. Masuk akal. Itu ya polarisme Iya, itu ya polarisme. rasanya. Tapi aneh sih tetep aja gitu. Sebagai seorang sahabat, masih apa ya yang jadi value dia mau berteman sama teman-teman itu. Kalau akhirnya dia jelek-jelekin teman-temannya. Iya nggak benar. sih? Nah benar, setuju banget. Menurutku yang tadi waktu case-nya Riri sama Hari ini, buat kamu, misalnya Mawar merasa Hari ini tetot, dia bilang ke Riri, Hari ini tetot kayak gini-gini, oke. Itu setuju banget. Benar. Karena kon membantu temanmu, melindungi temanmu. Iya. Tapi kon nggak boleh ngomong ke Hari lek Riri ini tetot. Dan itu fitnah. Itu diceritain fitnah. Fitnah. Jadi yang Mawar bilang ke Riri itu fitnah, yang Mawar bilang ke Hari juga fitnah. Berarti kalau saya menyambungkan dots yang ada, Iya. kan tadi awalnya Mawar bilang dia muji-muji si Hari. Hari. Ceritanya suka enggak? Enggak. Waktu udah deket sama Riri, Harinya bilang dijelek-jelekin si Riri. Iya. Berarti Jadi seneng. menurutku Mawar suka Hari. Iya Yom. Iya. Benar. Akal. Tapi dia nggak mampu aja Tapi buat dia- dapetin. Iya. Nggak mampu. Jahat banget kan nggak mampu. Nah, harus karena jahat banget ini. Bohong tentang kanker itu besar loh, Jahat. Iyalah, gila. Bohong tentang kanker itu besar. Awalnya Gak gua- boleh dimainin loh. Setuju. Awalnya aku mikir kayak mungkin bercanda kan. Kanker kantung kering gitu. Makanya aku awalnya mikir kayak gitu. Oh. Kanker kantung kering kan. Makanya dibantu temen. Terus waktu di endingnya kayak, iya aku kanker tuh kanker kantung kering maksudnya. Ternyata Wow, enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Itu jokesnya terlalu jauh ya. itu, Karena aku punya teman juga, Cat, yang kanker. wah itu Aku punya teman yang kanker dan aku lihat bener dia kanker dan semua orang tahu. Dan dia fighting Tapi dia dulu fighting kankernya banget ya. gokil sih katanya aja ya. Aku juga baru kenal dia kan dia udah bebas kanker. Tapi gokil lah. aduh.
Iya. Gimana nih? Aku sih ngerasa ini pertemanan yang toksik, dia nggak ngerti arti pertemanan apa, dia nggak ngasih nilai di pertemanan. Iya, nggak ada value di friendship gitu. Nggak ada. Dia nggak ngurus pertemanannya lanjut atau enggak. Oke, skip dari cerita itu, Cak. Oke, skip. Pertemanan lanjut atau enggak? Nah, waktu ketika kon sama temanmu yang toksik ya, pertemanannya lanjut atau enggak, Cak? Misalnya kon pengen keluar dari pertemanan toksik itu, kira-kira bisa lanjut temenan enggak, Cak? Kalau kamu nih, karena kalau aku kan nggak ada case itu kan. Kalau kamu nih, bisa nggak? Kalau aku waktu itu beruntungnya aku punya, jadi yang teman SMA aku yang rasisin aku itu, yang ngatain aku lah, bukan rasisin. Iya. Kita bertiga cowok, ada satu lagi. Dia bilang ke aku, Chat, kan kalau kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harus ngomong ke dia tentang apa sih perasaanmu. Oh. Aku beruntung punya teman Wah, dia. wise banget sih itu. Aku appreciate kamu banget, bro. Ya, gokil. Akhirnya aku ngomong ke temanku dan akhirnya clear. Bro Bambang ya namanya, Bambang. Bukan. Ya? Namanya bagus. Namanya bagus ya. Oke. Oke, buat Bambang kalau Anda terasa Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oke. Aku apa ya? Nggak ada yang lucu. Iya, enggak usah. Terus Brambang. Oke, lanjut. Nah, Terus ya udah, akhirnya aku ngomong, kita bertiga clear ngomong di rumah temanku ini yang ngomongin aku itu. Terus kita kayak gimana chat saya? Ya aku lega sih. Akhirnya teman-teman baik. Oke, bagus lah ya. Cuman yang gak seintens dulu, karena kan sekarang udah punya kehidupan masing-masing kan. Ya. Iya dong. Semua gitu. Pertemanan pasti tambah lama tambah kecil kan. Betul. Kayak gitu sih. Tapi kalau itu satu dari sekian. Kalau yang toksik lain kayak misalnya waktu aku SMP ngajakin aku rokok. Oh, pernah ngerokok ya? Tapi aku nggak suka. Waktu itu aku dipaksa karena waktu itu kita lagi kan sekolah Katolik. Datang ke ibadah ke gereja. Nah, waktu ke gereja, aku diajakin bolos ke gereja untuk ngerokok. Kita ngumpul di sana ngerokok. Awalnya nggak mau ngerokok, tapi dia ngajakin, ayo lah ngerokok lah, Chat, gitu. Biar laki gitu. Kita lu semua ngerokok, ayo kamu coba aneh lah sekali. Akhirnya ngerokok segala macam, toksik banget. Akhirnya nggak berteman lagi sama dia. Sampai aku inget banget dari pertemanan rokok itu, aku berantem sama teman-teman lain cuma gara-gara dia. Dia ngumpulin kita di satu aula, habis itu dia bilang dibuat list. Oke, Richard akan lawan ini. Dibuat kayak gitu, sayembara kayak gitu. Gokil. Terus ada auctionnya. Siapa yang mau taruhan ini 5.000, 10.000? Untungnya enggak. Oh, tak kira ada taruhannya gitu. For 5 ya ini ya, for 5. Enggak ada ya. Sepak bola Ya. Lagian for 5 sepak bola kejauhan ya. Kejauhan ya. Kayak Indonesia Australia kemarin, gokil. Kenapa? 18-0, Bro. Masuk. Cewek Australia lah. Sepak bola 18-0. Tapi itu katanya pertama kali cewek timnas Indonesia masuk ke AFC, ASEAN Football apa gitu lah. Oh iya, enggak apa. Jadi appreciate lah. Kalau dong. Australia memang beda level, tapi ya hebat buat kita bisa masuk sana. First time, gokil. First time in 20-30 years katanya. Gokil kan. Oke, lanjut. Kayak gitu. Habis itu nggak cuma berhenti di situ. Waktu aku nggak ngumpul sama mereka teman-temanku yang aula itu, atau nggak ngumpul aku dipukulin. Iya, Chat kan kemana? Kan nggak pernah nongkrong sama kita. Gitu. Dipukul yang cepat. Gokil. Aku waktu itu masih menilai pertemanan kita tinggi, jadi aku nggak balas apa-apa. Aku dipukul cepat. SMP itu. Kita nggak pernah cerita ke siapa-siapa kayaknya. Oh itu ini pertama kali ya, eksklusif di sini. Eksklusif di. Jadi Richard pernah digebukin. Iya. Itu tak ceritanya. Terus pernah juga berantem. Aneh. Gimana menurutmu pertemanan yang maksudnya yang bagus, yang bervalue itu apakah dia harus membela temennya untuk temennya disakiti? Iya dong. Even lo harus berantem sama orang yang nyakitin. Enggak, bukan gitu caranya. Gimana? Berantem, kamu digebukin nih sama orang. Aku tinggal nge-stop aja. Terus aku bilang kayak, kon lemah banget cuma tentang kayak gitu aja kon harus ngebuk pakai fisik. Solusinya kenapa harus berantem gitu? Iya, aku serang psikis ya ngerti gak? Karena kalau orang berantem ya terus kon tak bela, jadinya malah kita berdua yang digebukin pasti. Oke, ya kan? Iya. Jadi yang aku bilang aku tahu jagoku adalah ngomongnya. Jadi aku serang omongannya dia. Bener sih, bener banget. Gitu. Karena kalau main fisik kalah bro pasti. Setuju. Iya. Tadi itu toxic friends semua apa sih gimana ya? Untuk bisa lepas dari toxic friends, kita nggak perlu buktiin diri kita lebih kuat dengan cara fisik gitu wah kan. bagus banget itu Bener kan? Buat membuktikan bahwa kita ini lebih major, bukan berarti kita harus membalas. Benar. Gitu. Jadi kayak ya wes kan lebih major kayak ya udah. Mungkin pemikiranmu masih anak-anak ya udah aku biarin aja kayak gitu. Udah hindari aja yang nggak benar toxic. Tinggal di avoid udah dadah kayak gitu. Makanya ini aku bukan mau
bangga-banggain atau ya apa ya. Cuma aku bersyukur sama perkumpulan kita sekarang ya, Cat ya. Ya. Karena aku merasa walaupun itu nggak perfect ya, dan nggak mungkin nggak seseru sama pertemanan kalian ya apa. Dan nggak mungkin nggak ada masalah di dalamnya. Dan tetap ada masalah, bahkan aku sama Richard aja juga sering ada masalah ya. Tapi cara kita menyelesaikan masalah, terus ada juga orang yang bantu, misalnya kita stuck nggak bisa nyelesain masalah berdua kayak gitu. Terus kita bisa cerita apa yang kita lagi struggle ke orang, dan setiap orang itu akan bantu. Support. Bukan toxic positivity, bukan Menurutku toxic positivity itu aneh banget dibikin kayak gitu. Ya. Aneh banget, ngapain orang nyemangatin, yo ayo yo bisa, kenapa malah jadi toxic positivity? Aneh banget itu, nggak setuju banget gitu aku. Nggak setuju banget. Pembelaan yang aku pikirin dari mereka Oke. Ya kan ini aku nggak kayak kamu. Ya wes, gak. Oh nggak tahu, nggak bisa kayak gitu. Ya wes, like kamu nggak mau disemangati ya Ya, nggak wes, apa-apa, ya nggak apa-apa ngomong juga. aja, gitu Iya, kan. tapi jangan tiba-tiba itu jadi toxic positivity, aneh banget kayak gitu. Karena orang kan juga sebenarnya pengen bantu kamu lebih baik. Gitu. Orang yang bilang ke kamu, yuk bisa yuk, itu orang pengen nge-support. Benar. Kemarin aku lihat NZ story itu, Ya. itu dia baru tahu juga kalau, aku juga baru tahu karena toxic positivity karena dia bilang. Jadi kemarin Desta atau siapa gitu yang bilang kayak, yuk bisa yuk, terus gitu Hesti yang nggak salah bilang itu toxic positivity, terus NZ kayak, hah? Emang ada kayak gitu ya? Aku selalu bilang ke diriku sendiri, yuk bisa yuk kayak gitu, untuk semangatin diri sendiri. Makanya kayak, Setuju. kalau kamu nggak mau disemangati ya wes kayak Ngomong gitu. aja. Iya. Kalau kamu nggak mau disemangati, kamu pengen jatuh terus, ya wes, jangan berharap kamu dibela. Kita di sini nggak akan membela kalian ya. Ya. Di sini ini kita nggak pernah kayak bakal nggak membela Siapa yang bener, perbuatan siapa yang yang salah, kita nggak akan bela. Kita bilang itu salah ya salah kayak gitu. Yes. Sekarang tapi yang kita lakuin di sini adalah cari solusi untuk membenarkan itu. Benar. Dan dua-duanya masih belajar sesuatu. Iya, iya. Yang ada problem. Karena Firman kan itu kan apa, pedang bermata dua. Yes. Iya. Baik lagi. Sini Base ketusuk, pertemuan kita situ ketusuk. adalah Alkitab. Iya, basic kita Alkitab ya. Memang cringe kadang, dan itu kan memang tujuan podcast ini ya. Yo, Kadang ngomong firman Tuhan tentang yang sesuatu yang healthy itu cringe buat diomongin di teman-teman kayak gitu. Tapi ya itulah tujuan kita. Tadi balik lagi kok ke toxic friends. How tadi? Jadi kesimpulan dari toxic friends kita hari ini? Oke. Jadi kesimpulan hari ini adalah, Chat, di toxic friends, di toxic friendship, kita itu boleh untuk keluar dari sana. Dan menurutku malah harus dianjurkan. Kak, bukan berarti kamu putus pertemanan, tapi kamu putus toksiknya. Paham nggak? Toxic friendship bikin jadi friendship aja. Ya. Oke, toksiknya Oke. dihilangin. Ya. Hindari aja toxic. Hindari aja. Buktinya bisa kok. Kamu nggak mau toksiknya apa? Meso. Karena mereka. Ya stop aja mesonya kayak gitu. Kalau kamu merasa terpancing terus karena meso di depanku terus, ya udah kamu kurangin frekuensi sama mereka. Tapi bukan berarti kurangin frekuensi itu kamu nggak berteman. Benar. Dan kita udah mature loh. Iya, dan sekarang lo banyak yang kamu ada, dan banyak juga komunitas yang nggak meso kayak gitu. Iya, Yang kamu bisa jadi temenin juga gitu. Dan sekarang pasti semua orang banyak kerjaannya sendiri-sendiri, pasti sibuk-sibuk. Circle-mu juga semakin lama semakin kecil, dan bikinlah semakin kecil circle-mu ini semakin sehat dan semakin bagus untuk kamu. Mantap. Ya kan? Karena akhirnya kita punya pilihan sendiri untuk nentuin kemana kita mau punya Iya. Karena friends. manusia ini kayak bunglon benar ya menurutku ya. Di mana kita nyemplok itu kita sesuai kayak gitu. Iya. Bunglon di biru ini sesuai dari biru. Bunglon di tempat yang toksik, lama-lama kita akan toksik. Kita di tempat yang healthy, lama-lama kita akan healthy gitu. Jadi itu semua tergantung pilihan kita. Oke, wah bagus banget itu buat closing ya. Iya. Jadi ya bagus thank banget. you hari ini, Chan. Thank you juga Diego. Iya. Gimana kalau kalian menurut kalian asik tadi ya? Tadi ya, ada cerita itu ya? Ada cerita dari Mbak Riri. Iya. Kalau menurut kalian asik, komen. Iya. Atau kalian bisa kasih referensi. Ya, atau cerita kalian sendiri, guys. Aku bikin email yang ini, ini, yang muter di atas ini, wing, jedar. Itu tujuannya kan buat nyusahin kamu. Tujuannya itu benar ya. Iya. Jadi kan tujuannya itu kan supaya kalian cerita ke kita kan, cerita-cerita kalian tentang hari ini toxic friendship atau mungkin toxic relationship, tentang friendzone itu kan semua udah siapin di email itu. Nah, itu yang kita alami sebagai anak muda. Iya. Karena setiap kalian cerita itu nanti kita akan bahas di setiap awal episode. Yes, benar banget. Karena sampai sekarang belum ada, makanya kita nggak bahas. Iya. Dan kita dapat internet. Kalau seru ya, tadi kan bilang seru, kita akan lebih banyak lagi ya cerita-cerita kayak gitu. Pasti. Oke. Aku mau mention aja sih ke Lord Ya. Lord teman kita yang itu loh. Oke, Ya. ya. Boleh lah cerita sedikit gitu loh ya, tentang pengalamanmu gitu. Kayak dia banyak kok cerita ya. Atau Siti mau cerita, boleh. Ya. Oke, kayak gitu aja. Thank you buat hari ini. Ketemu lagi di cerita.
Closing Apa? kita itu lagu bukan bumper. Oh, bukan bumper ya? Iya. Oke, Oke. oke. Jadi ketemu lagi di ceritaku Ceritamu. podcast ya. Sampai Dadah. jumpa, dadah.